نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Maliki Yaumiddin. Maliki badal dari Mubdal Ar-Rahmani Ar-Rahimi, semuanya majrur, semuanya majrur karena mengikuti Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, semuanya majrur, maka ini ikut majrur. Maliki bukan Maliku. Kemudian Yaumi sama majrur tapi bukan karena badal. Yaumi di sini karena mudhaf. Karena mudhaf dari ad-din, mudhaf ilaih dari Malik. Maka harus majrur. Begitu juga ad-din, dia mudhaf ilaih dari yaum. Maka bunyinya adalah Maliki Yaumiddini. Apa Malik? Raja, penguasa yang menguasai. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Pada hari ad-din bermakna agama. Karena semua yang di luar agama ditolak di hari itu. Teknologi sudah tidak ada artinya sama sekali. Ekonomi sudah tidak ada. Apa yang berbau dunia hancur sehancur-hancurnya. Yang tersisa apa? Agama. Agama terlihat di situ. Di mana hari ini agama tidak terlihat. Yang sholat, yang tidak sholat, sama saja. Kadang kehidupannya lebih baik dari yang tidak sholat, daripada yang sholat. Yang taat dengan yang maksiat, sama saja. Kadang lebih kaya, lebih makmur yang tidak sholat, yang tidak taat, yang syirik, yang munafik, dan seterusnya. Inilah sekarang akan tiba satu masa di mana di luar agama hancur sehancur-hancurnya. Agama yang benar tentu hanya Islam. Segala sesuatu yang berbau dunia hilang, hancur, tidak berbekas. Raja, presiden, kaisar, Kisra, tidak ada bekasnya sama sekali. Inilah Malik Yaumiddin, dan yang menguasai, yang merajai siapa? Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Terlihat sekali. Sementara hari ini tidak terlihat. Yang menyembah Allah dengan yang mencaci maki Allah sama. Hari ini banyak manusia mencaci maki Allah, mengatakan Tuhan tidak ada, mengatakan Tuhan tidak adil. Ada. Dan Allah berikan kehidupan. Betapa sabarnya Allah. Hampir 500 tahun. Ada orang mengaku akulah Tuhan. Hampir 500 tahun. Mengatakan akulah Tuhan. Oleh Allah dikasih makan, dikasih minum, dikasih tidur nyenyak. Bahkan diriwayatkan
tidak pernah diberi sakit. Seumur hidup dia belum pernah sakit. Ada riwayat itu. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Tentu Allah marah, murka. Tetapi betapa sabarnya Allah. Allah biarkan selama ratusan tahun. Dibikin enak, dibikin lezat, dibikin bahagia. Dibikin sukses. Sementara musuh-musuhnya Bani Israel dibikin lemah. Budak. Hampir seluruh Bani Israel budak. Diperbudak oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam termasuk Bani Israel. Seluruh Nabi, seluruh Rasul adalah Bani Israel. Kecuali 11 atau 12 deh. Nah, nanti akan terlihat betapa Allah satu-satunya yang berkuasa, di mana hari ini tidak terlihat. Disebutkan di sini Malik Yaumiddin. Bisa panjang, bisa pendek. Dua-duanya hak, dua-duanya benar. Bisa panjang, bisa pendek. Malik Yaumiddin. Bisa. Malik Yaumiddin. Bisa. Masuk dalam apa kemarin? Qiraah sab'ah. Bukan sab'atu ahruf, 7 huruf, bukan. Sudah kita bahas tentang 7 huruf, yang 6 sudah apa? Sudah habis, sudah dibakar di zaman Utsman. Al-Quran itu dulunya 7 huruf. Huruf yang dimaksud bukan huruf alif, ba, nun, ya, bukan. Tapi apa bahasa kita? Dialek barangkali ya. Seperti bahasa Jawa, Jawanya Surabaya dengan Jawanya Jogja, kan tidak semuanya sama. Ada banyak perbedaan. Apalagi dengan Jawanya Cirebon misalnya. Padahal sama-sama Jawa. Begitulah Al-Quran. Al-Quran bahasanya apa? Arab. Apakah Arab itu satu jenis? Tidak. Ada 7. Ada 7. Nah, maka Al-Quran itu macam-macam. Ada 7. Pernah Umar mendengar salah satu sahabat membaca surat Al-Furqan. Didengerin oleh Umar. Marah Umar. Kenapa? Karena ada perbedaan. Tentu tidak dari awal sampai akhir. Ada beberapa ayat yang berbeda, ada beberapa kalimat yang berbeda. Kata Umar, ini orang merubah-rubah. Aku dengar dari Nabi tidak seperti ini. Maka dia diseret ke hadapan Nabi. Ya Rasul, orang ini merubah-rubah Al-Quran, surat Al-Furqan. Aku mendengar surat Al-Furqan dari engkau, tidak seperti yang aku dengar dari orang ini. Kata Nabi, coba dibaca. Dibaca dari awal sampai akhir. Kata Nabi, iya betul seperti itu. Coba kamu Umar baca. Umar baca dari awal sampai akhir, beda. Ada banyak perbedaan, lumayan banyak perbedaan. Kata Nabi, sama itu juga betul. Lalu diterangkan oleh Nabi, bahwa aku meminta 7, jangan 1 untuk memudahkan. Kepada Jibril, maka turun. Gitu. Seperti Ta'ala dengan halumma, kan beda, artinya sama. Secara arti sama, tetapi secara lafaz berbeda. Gitu. Ini nggak ada masalah. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, nggak ada masalah. Ada perbedaan, nggak ada masalah. Paham, masing-masing tahu. Nah, di zaman Utsman, ketika
kaum muslimin sudah menyebar ke Syam, ke Mesir, ke negeri-negeri yang tidak kurang fasih dalam bahasa Arab, timbul perselisihan. Kok begitu? Yang benar begini, enggak, yang benar begini. Yang kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaan Amr bin As, yang di Yaman fanatik dengan bacaan Mu'ad bin Jabal, yang di Syam sekarang Palestina, Yordan, ya, Lebanon, itu fanatik dengan bacaan Muawiyah misalnya. Karena memang berbeda. Hampir-hampir terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Melihat ini, maka Utsman diberi petunjuk oleh Allah untuk berani beristihad, membikin satu mushaf. Terkenal dengan mushaf Utsmani. Sudah diawali di zaman Abu Bakar, sudah jadi, ya kan? Diperbanyak. Satu mushaf dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, dikirim ke Syam. Kemudian dipesankan di luar ini bakar, di luar yang ini bakar. Maka siapa yang ingin menghafal Al-Quran merujuk ke tulisan ini. Kalau hafalan kan nanti bisa hilang. Namanya orang kan tentu akan meninggal. Meninggal sudah, nggak ada warisannya. Ini tulisan. Dengan apa yang dilakukan oleh Utsman, maka selesai perselisihan itu. Tidak berselisih lagi. Berada di bawah satu bacaan, satu huruf. Yang 6 sudah dibakar. Dan ini nggak masalah. Ya. Walaupun ini tidak ada petunjuk dari Nabi, tapi ini kebenaran, hak, dan kita tidak ragu. Kenapa? Karena kesepakatan sahabat adalah seperti wahyu, dijamin maksum. Berdasarkan sabda Nabi, la tajsami'u ummati 'ala ad-dalalah, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi kalau sahabatku bersepakat terhadap sesuatu, pasti itu benar, nggak mungkin salah. Gitu ya. Ini tidak ada yang berselisih. Terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman membakar yang 6 mushaf itu, tidak ada yang berselisih sama sekali. Beda dengan Utsman berijtihad adzan 2 kali di hari Jumat, ini banyak yang tidak setuju. Maka adzan Jumat 2 kali di hari Jumat merupakan kesepakatan sahabat? Bukan. Beda dengan pembakaran 6 huruf ini, 6 dialek Al-Quran ini sepakat. Daripada kaum muslimin pecah. Ya. Yang sedang beliau bahas di sini bukan 7 huruf, tapi qiraah sab'ah. Bacaannya 7, bukan dialeknya. Tentu lebih ringan perbedaannya. Seperti ini. Maliki yaumiddin bisa, Maliki yaumiddin bisa, atau milki yaumiddin pakai sukun bisa. Ini ringan perbedaannya. Seperti ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan sedikit. Kalau 7 huruf tadi banyak, 1 kata 2 kata itu bisa berbeda. Ya, seperti ta'ala dengan halumma kan jauh sekali, tapi maksudnya sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, bisa iswatun. Ulaika hum khairul bari'ah, bisa. Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah. Ringan perbedaannya. Wadduha wadduhai. Ini ringan perbedaannya. Kalau 7 huruf tadi 1 kata, 2 kata dalam 1 ayat itu, tentu lebih mencolok perbedaannya. Sudah tidak ada. Ada lagi mali.
linya yang panjang. Wa yuqal maliki yaumiddin. Ada juga bacaan seperti itu. Maliki yaumiddin. Ada satu lagi, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian ada sedikit menyebut beliau tentang Marwan. Ya. Tentang Marwan ini banyak disebut nama ini di beberapa kitab hadis. Yang dimaksud Marwan bin Hakam. Karena beliau salah satu khalifah yang berani. Banyak dicatat oleh para ulama ahlul hadis. Termasuk dalam masalah Maliki Yaumiddin ini. Ringan ini dibanding dengan Marwan yang apa? Khutbah dulu sebelum salat Id. Kan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai sebelum Marwan bin Hakam semuanya adalah salat dulu baru khutbah. Nah, Marwanlah yang mengawali khutbah dulu, baru sholat. Ini ada dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Sempat ditarik surbannya itu oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, sempat ditarik. Dengan mengatakan, ghayyarta, engkau merubah sunnah. Sunnahnya sholat dulu baru khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, semua sholat Id, semua sholat yang ada khutbahnya adalah sholat dulu baru khutbah. Semua sholat yang ada khutbahnya adalah sholat dulu baru khutbah. Kecuali khutbah Jumat. Hanya khutbah Jumat yang khutbah dulu baru sholat. Marwan memakai hujjah, jika aku sholat dulu, maka mereka akan pergi. Padahal Nabi sendiri mengatakan, barang siapa yang ingin mendengarkan khutbah ini, silahkan ikuti. Barang siapa yang ingin beranjak karena ada keperluan, silahkan. Karena mendengar khutbah Id tidak seperti mendengar khutbah Jumat. Wajib. Adapun khutbah Id tidak wajib. Nah, termasuk ini, ya. Beliau mengatakan wa awwalu man ahdatsa Malik Marwan. Ya, ada kesalahan dalam ucapan Malik. Jadi tidak semuanya benar, ya. Jadi ada qiraah yang salah. Yang syadz istilahnya. Jadi tidak semua qiraah yang beredar itu benar semua, ada yang salah. Beliau mengatakan ini diawali oleh Marwan. Kemudian wa takhsisul malik biyaumiddin la yanfihi amma adahu. Allah menghususkan dirinya sebagai Malik, Raja pada hari kiamat. Ini bukan berarti bahwa selain Allah bukan Malik, tidak boleh disebut Malik, gitu ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa si fulan Malik. Boleh.
Beda dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bolehkah selain Allah disebut Allah? Nggak boleh. Bolehkah selain Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ya, tidak boleh. Tetapi kata Malik tanpa alif lam itu ada selain Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Ya. Kata Allah sendiri. Saya bacakan. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah sendiri yang mengakui bahwa Talut adalah Malik. Talut adalah Malik. Walaupun mayoritas Bani Israel tidak suka dengan Talut, dengan kepemimpinan Talut, tapi Allah mengakui bahwa Talut adalah Malik. Gitu. Panjang kisah tentang Talut, Jalut ya. Talut membunuh Jalut. Jalut luar biasa, kuat, raja. Dibunuh oleh pemuda miskin. Tidak berharta. Tapi mempunyai fisik yang kuat. Kecerdasan yang kuat. Bernama Talut. Nah, Talut oleh Allah dibilang Malik. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengutus Talut sebagai Malik untuk kalian. Kalian siapa? Bani Israel. Dan ini bukan seayat dua ayat, ada yang lain. Wa kana wara'ahum malik. Di belakang mereka itu ada Malik yang suka mengambil perahu-perahu yang bagus. Gitu. Kisah ketika Nabi Musa melubangi, sedikit merusak kapal-kapal yang bagus itu. Nabi Khidir ya, Nabi Musa yang bertanya, kenapa engkau lubangi? Kenapa engkau rusak kapal-kapal itu? Dijawab oleh Khidir, jawabannya tidak langsung ya. Setelah 3 peristiwa itu selesai, baru dijawab. Wa kana wara'ahum malikun. Di belakang mereka ini ada Malik yang suka mengambil kapal-kapal yang bagus. Kalau kapal ini saya rusak sedikit, tidak akan diambil. Nah, kata yang dipakai oleh Khidir adalah Malik. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Gak mungkin salah. Tidak mungkin Allah mengabadikan sesuatu yang salah. Kecuali dalam rangka menjelaskan kesalahan. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini salah apa benar? Nah, salah. Kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena untuk menjelaskan kesalahan itu, siapa yang baca ayat itu dengan lengkap tentu akan tahu ini salah. Gitu. Kalau tidak diterangkan bahwa itu salah, ya benar. Tidak harus Allah katakan ini benar, enggak. Ketika Allah mengabadikan ucapan seseorang, maka ucapan itu pasti benar. Seperti Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, ini ucapan Nabi Isa, ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Lihat, Nabi Isa menyamakan antara dirinya dengan Allah, sama-sama punya nafas. Apa itu nafas? Ini dia yang membantah subhat orang-orang filsafat bahwa Allah itu tidak ada nafasnya, tidak ada zatnya. Kalau jam, jendela, pintu, paku, gelas, meja, kursi, masjid, ini kan ada nafasnya. Saya, antum, Jibril, Mikail, jin, iblis, itu ada nafasnya, ada zatnya. Adapun Tuhan tidak ada zatnya. Kata siapa? Kata orang filsafat. Jadi Tuhan itu nggak ada zatnya, nggak ada bentuknya.
nggak ada nafasnya. Gitu. Ini dibantah oleh ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah. Allah punya nafas sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa punya nafas, punya zat, punya diri. Begitu pula Allah. Maka batillah anggapan orang-orang filsafat, ahlul kalam, yang diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain termasuk Mu'tazilah, bahwa Allah tidak memiliki zat, bentuk, diri. Oleh karena itu tentu Allah tidak akan bisa dilihat sampai kapanpun. Orang nggak ada wujudnya kok dilihat. Kekuatannya, perbuatannya, ciptaannya bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat sampai kapan? Sampai kapanpun. Termasuk di surga, termasuk di surga. Maka mereka mendustakan beberapa ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri di surga melihat wajah Allah. Tentu mereka tolak ayat ini, atau setidaknya ditakwil, maksudnya anu, maksudnya anu. Ini Allah di sini juga membenarkan ucapan Khadir yang mengatakan bahwa ada Malik. Ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ini ayat lain dalam suratul Maidah. Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian, wahai Bani Israel, para nabi, para malik. Muluk jamak dari malik. Muluk jamak dari malik. Berarti istilah malik boleh. Istilah malik boleh. Jangan memakai alif lam. Kita lihat di sini tidak ada yang memakai alif lam. Yang memakai alif lam hanyalah Allah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu Allah. Adapun tanpa al boleh. Malik. Bolehkah seseorang bernama Malik? Boleh. Bolehkah seseorang bernama Israfil? Jibril? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak menjadi kelaziman para sahabat memakai nama-nama malaikat kecuali Malik. Kecuali Malik. Maka tidak ada sahabat yang bernama Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Apalagi Mungkar Nakir, tidak ada. Israel jelas, Israel kan bukan nama yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Malik ada. Adapun Malik ada Anas bin Malik, Auf bin Malik, ada Malik sendiri. Dan Nabi tahu dan Nabi diam. Kalau tidak boleh tentu akan dilarang oleh Nabi, akan diganti oleh Nabi, dan itu banyak sekali. Zainab kan namanya bukan Zainab, Barrah. Barrah itu mungkin suci, bagus, baik. Nabi nggak mau istrinya bernama suci, baik. Itu terlalu mensucikan dirinya, terlalu menyanjung dirinya. Maka diganti dengan nama yang sederhana, yang tidak ada artinya. Apa? Zainab. Zainab kan nggak ada artinya. Sama dengan Maryam, sama dengan Khadijah, Aisyah, kan nggak ada artinya. Sama dengan Umar, Utsman, Zubair, Tolha, nggak ada artinya. Sama dengan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Zakaria, nggak ada artinya. Karena memang nama itu nggak perlu ada artinya. Nggak ada artinya. Nama para nabi, para rasul, para sahabat nggak ada artinya. Sederhana. Nama yang tidak sederhana, nama yang menyanjung dirinya seperti baik, khair, suci, Nabi tidak suka. Maka diganti dengan Zainab. Begitu juga nama yang buruk, yang merendahkan dirinya.
yang ada nama hazan. Hazan kan sedih. Diganti oleh Nabi. Jadi terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan. Yang sederhana saja. Yang nggak ada artinya. Gitu ya. Nah, itu diganti. Nah, seandainya nama Malik itu haram, tentu akan diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak. Berarti takrir Nabi membolehkan. Maka para ulama menyimpulkan nama-nama malaikat tidak boleh disandang oleh manusia kecuali Malik. Ya. Kemudian wa takhsisul Malik bi yaumiddin la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin. Dikhususnya Allah sebagai Malik, raja, penguasa pada hari kiamat, bukan berarti Allah tidak berkuasa sebelum hari kiamat. Seperti hari ini. Apakah Malikil An, Allah adalah raja hari ini, raja di dunia ini, berarti salah? Maka dikatakan Malik Yaumiddin? Tidak. Tidak. Jadi tetap Allah merajai, menguasai di segala keadaan, segala waktu. Tapi kenapa dikatakan di sini Malik Yaumiddin? Allah menguasai, merajai di hari kiamat itu. Apa tadi? Pembahasannya, jawabannya, karena sangat terlihat, sangat nampak. Sementara hari ini berapa banyak orang yang cerdas, profesor, doktor, tapi dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Dia tidak bisa melihat Allah sebagai raja. Maka dia tidak menyembah Allah. Seolah dia tidak butuh dengan Allah. Dia mendapatkan uang karena usaha sendiri, kerja sendiri. Dia tidak merasakan bahwa apa yang dia miliki itu betul-betul pemberian dari Allah. Dia tidak bisa merasakan. Padahal cerdas dia. Padahal jenius dia. Nanti di hari kiamat, sebodoh-bodoh manusia dia tahu. Ternyata yang berkuasa satu-satunya hanyalah Allah. Jibril nggak ada apa-apanya, Mikail nggak ada apa-apanya, para nabi, para rasul nggak ada apa-apanya. Nabi Adam nggak berani ngomong. Ya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa nggak berani ngomong. Cuman ngomong, ya Allah, adili kami, nggak berani. Itu para nabi, para rasul. Gimana yang bukan nabi, yang bukan rasul? Ya, satu-satunya yang berani, satu-satunya yang sanggup, yang bisa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah sekian tahun, berapa ratus tahun. Setelah tinggal di padang mahsyar tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, lapar, haus. Baru beliau sujud di bawah arsy. Nampak sekali betapa Allah satu-satunya penguasa. Beliau perkuat dengan beberapa ayat. Saya bacakan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu ar-ruh apa? Ar-ruh yang dimaksud apa ini? Ar-ruh yang dimaksud adalah Jibril. Pada hari itu berdiri siapa? Jibril. Dan siapa? Wal malaikah, dan para malaikat. Jibril dan para malaikat berdiri saffan, bersaf-saf. Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamun. Tapi tidak apa? Tidak ada yang berani berbicara. Diam semua. Semuanya diam.
Betapa nampaknya bahwa satu-satunya penguasa adalah Allah. Semuanya Dia. Illa man adina lahur rahman. Kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Yang tidak diizinkan, diam. Tidak ada yang berani berbicara. Wa qala sawaba, dan ucapannya pasti benar. Nggak mungkin berbohong. Tidak mungkin ada yang sanggup berbohong. Wa khasya'atil aswat lirrahman. Suara-suara di hadapan Ar-Rahman hari itu khusyuk. Apa? Pelan, rendah. Fala tasma'u, tidak akan engkau dengar. Tidak kedengaran, ucapannya tidak kedengaran. Illa hamsa, kecuali hams. Kan ada bacaan hams ya. Bisikan. Berbisik-bisik saja. Tidak ada yang bisa berani berbicara, tidak ada yang sanggup berani berbicara. Ya. Temu-temennya ngobrol, mana aja ente, nggak ada begitu ya. Nggak ada perhatian seperti, bukan teman, anak satu-satunya, ibu, suami, istri, nggak ada yang peduli. Tahu, ini istri saya dulu, ini suami saya dulu, ini anak saya dulu, ini ayah ibu saya. Tahu. Tapi nggak peduli. Tidak peduli. Masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan orang lain. Walaupun orang lain itu ayahnya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya. Yawma ya'ti la takallamu nafsun. Ada huruf yang hilang ini ya. Kan ini takallamu ini madhi apa mudhari'? Tentu mudhari' ya kan? Kalau madhi kan takallama ya kan? Nah, ini kan takallamu. Padahal kalau madhinya takallamu, mudhari'nya kalau madhinya takallama, mudhari'nya yatakallamu ya kan? Tafa'ala yatafa'alu. Takallama yatakallamu. Nah, berarti ini nafsun dianggap mu'anas kan? Tatakallamu, mestinya tatakallamu, tetapi sering dihilangkan huruf ta yang berbarengan seperti ini, sering dihilangkan, maka menjadi takallamu, mestinya tatakallamu. Yauma ya'ti la tatakallamu, mestinya begitu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun, pada hari di mana nafas seluruh manusia tidak ada yang sanggup berbicara illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Wa minhum syaqiyyun wa sa'id, di antara mereka ada yang syaqi, di antara mereka ada yang sa'id. Syaqi kenapa? Masuk neraka. Sa'id kenapa? Masuk surga. Jadi manusia dibagi dua, yang beruntung dan yang celaka. Di mana yang beruntung? Surga. Di mana yang celaka? Neraka. Tidak seperti di dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang mendekati miskin, ada yang mendekati kaya. Yang kaya juga bertingkat-tingkat. Di sana hanya ada dua, surga atau neraka. Maka batillah apa yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah bahwa di sana ada tempat di antara dua tempat. Ini batil. Ini khayalan orang-orang Mu'tazilah. Al-manzilatu bainal manzilatain. Tempat di antara dua tempat, yaitu orang yang beriman, orang Islam, tapi berzina, tapi minum khamar, tapi berjudi, tapi tidak sholat, dan mati, belum bertaubat. Nah, orang seperti ini akan berada di antara surga dan neraka. Al-manzilatu bainal manzilatain. Dan ini batil. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Kemudian tentang nama yang dilarang sehubungan dengan Malik. Ini
ada di Sahihain dari Abu Hurairah secara marfu. Dari Abu Hurairah secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tidak secara marfu berarti itu ucapan Abu Hurairah. Istilahnya mauquf. Berarti ini sabda Nabi walaupun tidak ada qala Rasulullah. Walaupun tidak ada qala Rasulullah, maka wajib kita jazmkan, kita pastikan bahwa itu sabda Nabi. Kenapa? Karena ada istilah marfu. Akhna'u ismin indallah. Seburuk-buruk, serendah-rendah yang paling dibenci nama di sisi Allah adalah rajulun tusamma bi malikil amlak. Seseorang yang namanya Malikul Amlak, rajanya para raja. Ini Allah tidak suka nama seperti ini. Dan ini sekedar contoh. Artinya ada nama-nama lain yang juga dibenci oleh Allah. Hakimnya para hakim. Qadil Qudah. Maka Ibnu Hajar ketika sering dipanggil dengan, dijuluki dengan Qadil Qudah, marah beliau. Tidak suka. Hakimnya para hakim, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Allah tidak suka istilah-istilah seperti itu. Karena rajanya para raja adalah Allah, hakimnya para hakim adalah Allah. Kok diambil oleh orang, Allah murka. Wala malika illallah, padahal tidak ada malik kecuali Allah. Maka jika ada nama yang mirip-mirip seperti ini, wajib diganti. Ya, orang-orang suci, orang-orang baik, ahli kebaikan, penolong kebenaran, penolong Islam, nama-nama seperti ini tidak pantas. Dan tidak ada sahabat tabi'in nama seperti itu. Ya, penolong agama, hiasannya agama, mataharinya agama, bulannya agama, nggak ada. Nggak ada nama-nama seperti itu pada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ke bawahnya baru muncul nama-nama pakai din, ya, Syamsuddin, Komaruddin, ya, Nasiruddin, ya, itu baru belakangan. Penolong agama, hiasannya agama, mataharinya agama, bulannya agama. Gulu ini ya, kayaknya apa sakti gitu ya. Penolong agama, mataharinya agama. Allah tidak suka, Nabi tidak suka. Maka nama-nama yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat tadi sederhana. Zainab, Maryam, Umar, Utsman, enggak ada artinya. Sangat sederhana. Ya. Tapi tidak rendah seperti Hazan tadi. Sedih, ya. Apa kalau di kita Apes, ya? Namanya siapa? Apes, ya? Muhammad Apes misalnya. Ya janganlah. Enggak boleh, harus diganti. Terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi tidak boleh. Harus pertengahan. Ya. Kemudian beliau juga membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Yaqbidullahul arda. Allah akan menggenggam bumi. Bumi itu nanti akan berada di genggaman tangan Allah. Tangan kanan Allah. Wa yatwis samaa'a biyaminih. Langit dengan tangan kanan, tapi tidak ada bumi dengan tangan kiri. Riwayat itu tidak sahih. Ya, ada riwayat itu. Bumi digenggam dengan tangan kiri, langit digulung dengan tangan kanan. Riwayat ini tidak sahih. Ini yang sahih yang ini. Bukhari ya meriwayatkan, ada di Fathul Bari. Yaqbidullahul arda.
Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Ini bisa bermakna dua-duanya dengan tangan kanan. Gitu ya. Kan atafnya itu kan bisa dari yakbidu. Gitu. Wawunya ini kan bisa bermakna wawu ataf. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kan bisa saja Allah akan menggenggam bumi dengan tangan kanannya dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kan bisa saja. Bisa saja seperti itu ya. Saya makan tahu dan tempe dan nasi. Nah, itu kan artinya saya makan tahu dan makan tempe dan makan nasi, kan begitu. Ya, maka mengatakan ini terpisah. Oleh karena itu bumi itu digenggam dengan tangan kiri belum cukup, tidak bisa. Harus ada dalil khusus yang jelas yang mengatakan adanya tangan kiri Allah menggenggam bumi, dan itu harus sahih. Yang tidak sahih tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Tsumma yaqul, ketika Allah menggenggam bumi dan melipat langit itu, Allah mengatakan Anal Malik. Nah, lihat, pakai alif lam apa tidak? Pakai alif lam apa tidak? Pakai. Allah pakai alif lam. Adapun yang tidak pakai alif lam boleh untuk makhluk, seperti Anas bin Malik tadi tanpa alif lam. Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi itu? Istilahnya mana Fir'aun? Ya, mana Namrud, mana si fulan, mana raja-raja bumi itu mana? Ainal jabbarun, mana orang-orang kuat? Kisra, Kaisar, Hirokla, ya, mana? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang membesarkan dirinya itu? Mana? Saat itu Allah menggenggam bumi dan melipat langit. Ini semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Ghafir atau Mukmin, limanil mulkum yaum, kepunyaan siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah satu-satunya yang al-qahhar, yang maha kuat, maha memaksa. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Nabi di Sahih Bukhari dan Muslim tentang kapal. Kapal yang dinaiki oleh Muawiyah. Itu terjadi di zaman Utsman. Itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, dan kejadian itu di zaman Utsman. Artinya Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Yaitu bahwa pasukanku kelak akan bertempur di atas laut, di kapal. Dengan kalimat mislul muluki alal asira, seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Artinya kapal yang besar, yang sangat besar, yang tinggi. Dan betul sekali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kejadian. Dan Muawiyah lah manusia pertama yang memimpin pasukan di atas laut. Sebelum beliau nggak ada. Abu Bakar, Umar, pasukannya sampai ke laut belum, menyeberangi lautan belum. Muawiyah manusia pertama. Ya. Dan ada seorang wanita yang mendengarkan sabda Nabi ini, minta, ya Rasul, doakan aku supaya ikut dalam pasukan itu. Dari sini keluar hukum bahwa dalam jihad, perang, qital, mungkinkah membawa wanita?
Mungkinkah? Mungkin. Mungkin Rasul sendiri pernah membawa ya kan istrinya. Tentu tidak ikut berperang, tapi ya banyak kan mengurus urusan di mana itu bisa dilakukan oleh wanita, mengobati yang sakit dan seterusnya itu dilakukan oleh beberapa sahabiyah. Bahkan Anas bin Malik, aku melihat kaki-kaki mereka yang dimaksud di sini wanita-wanita, berarti kan aurat kan? Gelang kakinya aku lihat, berarti kan nampak auratnya ya. Kesana kemari lari-lari. Aku melihat, kata Anas bin Malik. Nah, berarti dalam keadaan seperti ini boleh. Kalau darurat ya. Dan Nabi mengatakan, "Ya, engkau termasuk." Engkau termasuk. Dan betul, ketika Muawiyah pertama kali membawa pasukan di atas air itu, laut, kapal, wanita ini ikut. Wanita ini ikut. Dan ketika turun dari kapal, dia terpleset, terjatuh, kemudian meninggal. Jadi betul-betul wanita itu hanya merasakan di atas laut itu. Persis apa yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir beliau membawakan sabda Nabi SAW tentang orang kuat, orang cerdas, orang jenius. Apa? Saya bacakan ya. Orang cerdas, orang jenius, orang kuat adalah, ini hadis Imam At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang pintar, orang cerdas, orang jenius, orang kuat adalah orang yang selalu menahan dirinya. Tidak melampiaskan hawa nafsunya, tapi menahan dirinya. Mau ini ditahan, mau ini ditahan, mau ini ditahan. Ya, tidak mengumbar hawa nafsunya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk nanti setelah mati. Cerdas. Cerdas, pintar, jenius. Ya. Orang yang tawaf, yang sa'i, yang melempar jumroh, yang mencium hajar aswad, yang sholat, yang baca Al-Quran, itu manfaatnya di dunia apa nanti setelah mati? Nah, setelah mati, cerdas itu. Cerdas sekali. Jenius sekali. Kalau dia melakukan sesuatu yang manfaat hari ini, kurang cerdas. Karena akan dia nikmati selagi hidup. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu untuk manfaat setelah mati, luar biasa. Karena setelah mati ini berapa tahun? Berapa abad? Ya, kekal selama-lamanya. Sementara manfaat dunia, mungkin 40 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dan di antara kita sudah ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70. Ya. Berani kita katakan, saya akan usaha dunia ini, dan saya akan nikmati usaha saya ini 200 tahun lagi. Ada yang berani ngomong gitu? Enggak ada yang berani, ya kan? Paling 40 tahun, paling 30 tahun, paling 15 tahun. Ya, lihat di kiri kanan kita, nggak sangka-sangka, sekarang sudah meninggal, atau sudah terkapar, tidak berdaya, stroke ini, itu. Ini kan pelajaran bagi kita. Bahwa orang cerdas adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk nanti setelah mati. Cerdas. Karena akan dia nikmati jutaan abad. Kekallah. Ya. Sementara dunia hanya beberapa tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.